dengar-dengar di sini ini ada namanya kepiting Alaska. Padahal ini nggak di Alaska loh, di Sampangan, di After Break Seafood Resto. Jadi mending kita langsung ke dalam aja ya untuk buktiin beneran ada apa enggak sih. Yuk. Andalanya apa nih Mbak? Kita rekomendasinya lobster premium sih. Bisa untuk sharing. Terus katanya di sini juga ada ini ya kepiting Alaska ya? Iya ada. Oke. Lagi di ini usahaku dan sekarang pesananku udah datang nih. Ada banyak banget, ada 3 menu ya, dan kita nggak akan cuma nyobain menu yang ada di After Break Semarang ya. Kita juga akan langsung ngobrol bareng sama ownernya yaitu Mbak Hela Ayu. Mbak Hela, apa kabar? Iya, alhamdulillah baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Aduh, ini menunya luar biasa banget sih. Ini apa aja Mbak? Untuk yang ini kita punya capit, jadi daging capit kepiting Alaska. Kalau orang tahu sih biasanya snow crab, Alaskan snow crab, jadi kepiting salju Amerika, Alaska Amerika sana. Kita jual bagian untuk capitnya ini. Terus kemudian yang ini kita punya menu namanya lobster premium, tuh isinya kayak seafood mix gitu sih. Ada lobsternya, ada kepiting, ada kerang, ada macam kerang, ada cuminya gitu. Nah yang ini spesial, kita ada yang namanya rajungan crispy, jadi rajungan yang memang ukuran kecil gitu, yang masih tulangnya lunak, kita goreng pakai tepung, udah kita cocok pakai salsa, udah nikmat banget. Jadi bisa dimakan plus cangkang-cangkangnya gitu. Wah ini kalau kita lihat ya udah bikin ngiler banget ya, tapi sebentar saya akan mencoba bersabar dan menahan ya, karena ada yang lebih penting nih. Kita pengen tahu banget Mbak Hela, ini After Break Semarang udah ada sejak tahun berapa sih? Kita open mulai tahun 2021, kebetulan di bulan April kalau nggak salah. Jadi waktu Ramadan tahun kemarin kita sempat buka, mulai debut karir kita di kota Semarang ini. Jadi kurang lebih hampir setahun sih kita ada di Semarang. Oke, udah hampir setahun ya. Dan kenapa pilihnya menu-menu seperti ini? Ini yang paling andalan berarti apa? Lobsternya. Iya, kenapa? bintang utamanya itu kita lobster. Jadi sebenarnya kalau ditanya kenapa sih After Break itu jualan seafood gitu, orang banyak bilang After Break tuh cocoknya buat nama kafe gitu kan. Oh enggak, memang karena passion kita, kebetulan kita ada di dunia kuliner untuk seafood. Ya karena memang di Semarang kan kita dengan mudahnya loh, pasar seafood terbesar di Semarang ada. Kita juga hidupnya di sepanjang pantai utara Jawa gitu loh. Terus kalau pertanyaan kedua kenapa lobster, ya memang karena kita pengen banget mengenalkan lobster ini. Ibaratnya kalau dulu Air Asia everybody can fly, sekarang kita punya After Break nih, everybody can eat lobster gitu loh. Karena nggak perlu mikir budget yang harus gimana sampai berjuta-juta gitu loh. Kita cukup datang ke After Break, nggak nyampe 200.000 udah bisa makan sepakat lobster, udah bisa apa nasi sama minumnya gitu kan ya. Jadi cukup terjangkau untuk keluarga Semarangan gitu. Jadi jangan cuma makan daging ayam sama sapi aja, tapi kita punya loh lobster ini gitu loh. Kita punya hewan-hewan laut yang juga punya protein cukup tinggi, jadi bagus banget lah untuk kesehatan kita. Oke, kalau kita tahu kan belakangan ini juga banyak ya restoran seperti ini, tapi biasanya mereka lebih fokus ke kepiting. Kenapa nggak kepiting aja daripada lobster? Atau sebenarnya ya keduanya? Sebenarnya kalau ditanya alasan pembeda kita, saya jawabnya lebih ke filosofis sebenarnya. Karena value yang pengen kita angkat di masyarakat gitu loh. Kenapa lobster? Yaitu tadi saya bilang karena memang Indonesia itu sebagai salah satu negara pengekspor lobster terbesar di dunia gitu loh. Lautan kita tuh punya kandungan lobster yang banyak gitu, kalau panen itu sampai berton-ton gitu kan ya. Jadi saya berharap masyarakat Indonesia sebagai tuan rumahnya lobster ya bisa menikmati lobster dengan bebas gitu loh, tanpa takut dengan harga yang mahal gitu loh. Jadi nggak harus orang yang punya kantong tebel yang punya kemampuan untuk beli lobster, tapi ya semua orang kampung lah, orang manapun lah, nggak ada yang
diskriminasi untuk bisa makan makanan lobster itu. Oke, karena emang iya bener sih. Kadang kalau kita mau makan namanya udah lobster gitu, aduh ini kayak bakal mahal deh gitu kan. Padahal di tempat kita banyak loh di Indonesia Iya, gitu ya. betul. Kita pengekspor tapi malah kita sendiri nggak berani. Nah, kan miris banget gitu loh. Kenapa ini gitu? Oh. Pas setelah kita cari tahu ya inilah makanya si Afterbeat ini hadir untuk mempermudah customer untuk bisa menikmati makanan seafood terutama menu-menu seperti lobster ini. Oke. Dan kenapa namanya after break ini Mbak? Ih, kalau ditanya kenapa namanya Afterbeat, ya dulu kepikiran aja sih. Pokoknya after itu kan setelah. Jujur sih karena saya ambil kuliahnya di bahasa Inggris, jadi coba deh biar sok keren gitu kan Afterbeat setelah istirahat. Tapi apa sih? Ya sebenarnya intinya pengen aja lah orang kalau habis istirahat dari pekerjaan dari mana gitu datang aja lah ke Afterbeat. Oke. Sebenarnya nggak punya arti yang gimana-gimana, yang penting kita gedein aja lah usahanya. Jadi sebenarnya simple, tapi semoga bisa jadi yang pertama di pikiran masyarakat ketika mau Iya. istirahat ya. Iya. Makanya kesini. Iya, iya. Baik. Dan kalau kita ngomongin soal kepiting, terus kan di sini juga ada rajungan segala macam ya. Ini kan kadang di masyarakat kita terutama yang mayoritas kan muslim ya. Takut nggak sih kalau makan kepiting? Sebenarnya boleh nggak sih Mbak? Oke, jadi mungkin banyak yang belum tahu ya bahwa ternyata MUI itu dari tahun, kalau saya nggak salah sebut, di tahun 2002 itu sudah mengeluarkan fatwa bahwa kepiting yang kita konsumsi setiap hari ini adalah kepiting halal. Memang ada beberapa jenis yang memang itu nggak dianjurkan untuk dimakan atau mungkin difatwakan sebagai yang kepiting yang jenis yang nggak boleh dimakan. Tapi untuk kepiting yang kita makan ini difatwakan bahwa kepiting ini halal kok gitu. Karena memang si kepiting ini sebenarnya memang ya hewan yang tinggalnya cuma di air gitu, karena basicnya dia napasnya pakai insang, dia bertelurnya ada di air, dia cari makannya juga di dalam air, jadi hampir mayoritas hidupnya tuh di dalam air gitu. Sebenarnya kepiting sama si lobster ini sama aja sih, karena si lobster ini juga kadang suka jalan-jalan ke daratan, jadi bukan berarti hidup di dua alam gitu. Sebenarnya memang kemampuan hidup dia itu ada di air gitu. Oke, jadi misalnya kayak manusia kita hidup orang daratan, Iya. gitu kayak makhluk daratan, walaupun Tapi kita bisa berenang. renang, iya sama, karena memang kita diciptakan Oke. untuk tinggal di darat, sebenarnya seperti itu sih. Ya untuk lebih jelasnya bisa googling sendiri fatwa halal MUI tentang kepiting, nah itu bisa download, terus PDF-nya saya nggak usah banyak cerita, nanti bisa paham sendiri, oh ini tuh ternyata yang membuat kepiting itu halal gitu. Jadi biar mindset orang yang bilang kepiting haram itu bisa teredukasi lewat situ gitu. Wah, berarti abis ini kita bisa makan dengan tenang, tanpa ragu-ragu lagi ya. Insya Allah, Oke, iya. dan setelah ini kita juga masih akan ngobrol lagi lebih banyak sama Mbak Hela, jadi jangan kemana-mana, tetap di Ini Usahaku. Buat kamu yang pengen wisata ke kota lama tapi bingung mau parkir di mana, gak usah bingung, karena ada 3 spot kantong parkir resmi yang pasti aman buat parkirin kendaraan kamu. Tiga kantong parkir resmi itu ada di samping Museum DMZ, Metro Point di depan Satlantas, dan parkir umum di Jalan Empu Tantular. Strategis kan? Yuk, parkir kendaraan kalian di tempat resmi yang sudah disediakan, biar gak mengganggu pengguna jalan lain.
di Ini Usahaku di After Break Semarang baru sama ownernya yaitu Mbak Hela Ayu. Nah kita lanjutin lagi ya ngobrolnya. Oke. Dan si After Break ini tuh apakah usaha pertamanya Mbak Hela? Sebenarnya jauh sebelum itu saya udah beberapa kali punya usaha sih, cuma kan sempat ya gagal dan syukur alhamdulillah nggak tahu kenapa ya memang mungkin rezekinya ada di sini. Gitu. Jadi usaha After Break ini udah usaha yang kesekian kali dan syukur alhamdulillah sampai sekarang kita masih bisa survive dan konsisten di kuliner seafood ini. Oke, yang jadi tantangan usaha di bidang kuliner seafood apaan sih Mbak? Apa ya, mungkin satu sih yang jelas itu untuk bahan bakunya, karena memang kan seafood kebanyakan nggak bisa nggak budidaya, maksudnya memang musiman. Terus kemudian yang kedua cara ngolahnya, terus kemudian yang ketiga itu kan kayak orang kan lebih familiar makan daging sapi atau makan daging ayam gitu loh. Dan sedangkan untuk seafood ini sendiri kan untuk kalangan-kalangan tertentu aja nih lah, kita tuh pengen nih kita ngebawa pesen, kita ngebawa value bahwa si After Break ini pengen melobsterkan Indonesia, bahwa Melobsterkan semua, ya? iya lobsterkan Indonesia tuh maksudnya semua kalangan tuh bisa nih untuk menikmati lobster tanpa harus takut aduh duitku segini nggak cukup, wes nggak ada lagi urusan kayak gitu. Pokoknya kalau pengen makan lobster datang aja ke After Break. Wah ini berarti kalau mau melobsterkan Indonesia After Break gak akan cuma di Semarang dong? Oh iya, insya Allah makanya kita mulai debut karir kita itu ada di kota Semarang. Satu karena memang saya domisilinya juga dekat dengan kota Semarang, saya kuliahnya di Semarang, saya cari produknya ini ya di Semarang lah, terus nggak ada alasan lagi buat nggak buka di Semarang gitu kan ya. Jadi saya berharap konsep After Break Seafood yang ada di Semarang ini kan memang kita bikin sebagai konsep startup, jadi saya berharap kita bisa untuk buka di beberapa kota berikutnya. Oke, jadi memang ini di istilahnya tuh di-create untuk nanti bisa menjadi Iya. besar begitu ya? Copy paste di tempat lain. Dan untuk saat ini sudah ada di mana aja? Sebenarnya kita punya cabang pertama itu di Kaliwungu, karena dulu kebetulan kan kita base-nya usahanya di rumah sendiri gitu ya. Terus alhamdulillah kita bisa berkembang ke Semarang karena memang dari customer kita itu 80% 90% tuh customernya dari Semarang. Jadi kita langsung aja nih tembak Semarang, jadi biar customer jauh lebih deket. Oke. Dan awalnya dari rumah malahan? Iya, jadi dulunya kita bener-bener delivery-nya tuh door to door, jadi masak di rumah, kita antar, terus kemudian kita punya cukup tabungan, kita punya outlet kecil, kita ramekan usaha, terus kalau lama-lama udah deh kayaknya ini saatnya kita berkembang dan syukur alhamdulillah. Dulu jadi sebenarnya itu kalau boleh saya cerita tuh lucu, saya sama suami saya waktu itu udah nikah, kita kena nih lampu gantung di depan, lawang saya tahu sendiri kan gantung di depan Wisma Perdamaian itu kita bisa sampai mungkin merem-merem juga bisa kan, karena memang lama ya. kan gangguannya itu tuh. Saya nyelotok aja waktu itu, enak kali ya kalau misalkan kita punya resto di Semarang yang punya fasilitas lengkap, yang punya parkir luas, karena outlet kita yang di Kaliwungu Kendal itu kan cukup kecil banget dan minim fasilitasnya. Ya Allah, kalau misalkan saya dikasih kesempatan bakal seneng banget, tapi mimpilah kapan saya punya uang bisa sewa di lokasi Semarang. Ya kalau misalkan nanti dikasih kesempatan dia 10 enggak ya nggak apa-apa, kita tetap semangat lah untuk membesarkan usaha ini. Itu saya ingat banget kayaknya waktu di awal-awal tahun 2019an. Dan syukur alhamdulillah di tahun 2021 malah kita udah dapet tempat ini, kita dikasih kepercayaan untuk menempati tempat yang cukup bagus, fasilitasnya lengkap gitu kan, ada musolanya luas, terus di pinggir jalan di kota Semarang pula. Dan yang benar-benar ya Allah, ya ini loh dari celotukan aja tuh bisa jadi kenyataan gitu loh. Jadi saya bersyukur sih, sangat-sangat bersyukur bisa sampai di titik sekarang ini. Gitu. Keren sih, ini mungkin bahasa kerennya tuh manifesting gitu ya. Dari yang omongan menjadi harapan dan akhirnya terwujud loh. Iya. Dan kalau kita lihat emang parkirannya luas banget, terus musolanya juga ada, fasilitasnya lengkap ya. Dan kalau sejauh ini melihat pasar di kota Semarang gimana? Kan sudah hampir setahun ya berarti After Break ada di sini. Cukup optimis, sangat-sangat optimis karena kita melihat pertumbuhan dari bulan ke bulan itu cukup bagus progresnya, dari omsetnya kita juga perbaiki dari sisi profitnya, karena kan yang namanya bisnis itu tetap hitung-hitungannya, math of business tuh harus paham banget. Kemudian kita harus kenal dulu nih sama customer Semarang, jadi makin kesini kita makin tahu nih gimana cara berjualan untuk orang Semarangan, karena cara berjualan kita di Semarang sama di tempat lain mungkin kan udah beda. Bahkan ada yang bilang seperti ini, kalau kamu sampai sukses jualan di Semarang, kamu pasti sukses jualan di tempat lainnya. Oh ya? Iya, serius ada yang tanya, yang bikin statement seperti itu. Loh kenapa? Iya, soalnya itu kota Semarang tuh beda loh sama kota-kota yang lain. Jadi customernya tuh unik
mungkin Menantang ya. anak gampang gitu. Oke, berarti ini debut pertama kalinya ini saya harus taklukkan kota Semarang dulu nih. Makanya saya sih bersyukur saya nggak tahu kapan sukses itu datang, tapi yang jelas dari hari ke hari kita ada progresnya, kita melihat pertumbuhannya positif, bahkan kalau memang nanti memungkinkan insya Allah kita punya goals berikutnya untuk bisa open mungkin 1-2 outlet di kota Semarang, karena Semarang ini cukup gede banget kan. Betul. Ada Semarang atas, bawah, timur, sama mana-mana itu kan. Jadi Benar. biar lebih menjangkau lebih banyak customer-nya. Oke, ini kan sudah di daerah ya Semarang Barat lah ya. Iya. Siapa tahu nanti mau di timur buka, Oh, di iya. atas buka. Gitu. Amin, amin, semoga aja. Amin ya. Dan kemudian dari perjalanan Mbak Hela ini kan pasti nggak cuman di atas aja ya. Pernah di bawah juga. Pasti banget itu Gimana pasti. itu Mbak ceritanya? Jadi sempat juga yang namanya kita itu sebelum kita buka di sini sempat kita mau buka cabang itu dulunya di Kendal gitu kan. Nah itu sempat tutup. Kita justru dari situ malah kita bangun terus kita punya tagihan yang luar biasa banyak. Sampai saya tuh bilang ya Allah, saya ini nggak pernah punya niat jahat, apalagi pengen punya utang tuh nggak pengen gitu loh. Tapi kenapa di posisi ini kita harus menghadapi suasana seperti ini? Tapi ternyata dari situ kita belajar bagaimana cara mengelola bisnis. Ternyata kalau usaha itu butuh kesiapan yang maksimal dan yang lain sebagainya. Justru setelah tutup dari yang kemarin, ibaratnya saya jatuh gitu, syukur alhamdulillah kita malah justru dikasih yang lebih. Makanya saya berpikir apa mungkin kemarin saya tuh dijatuhkan dulu biar bisa melompat lebih tinggi dan akhirnya kita ada di Semarang gitu kan. Betul, betul. Karena kalau orang mikirnya tuh pasti gini, wah keren ya dari Kalimu langsung lompat ke Semarang. Nggak ada keren-kerennya, karena di situ tuh saya benar-benar dihajar, ditempa langsung sama ilmu bisnis ini. Jadi saya belajar dari pengalaman, ternyata kita tuh bisa gagal karena 1, 2, 3 hal. Bahkan sempet ya, karena mungkin yang namanya persaingan atau apa, after break itu sempet merek kita tuh kayak diblokir nih sama beberapa supplier karena berita-berita yang beredar itu nggak benar. Tapi sampai sekarang syukur alhamdulillah kita buktikan bahwa memang kita itu bukan orang yang punya niat jelek, kita usaha niatnya baik, kita pengen membuka lapangan kerja, kita pengen membantu customer untuk bisa lebih mudah dan dekat untuk makan seafood. Jadi ya udah, ya inilah kita gitu loh. Jadi ya alhamdulillah meskipun banyak cerita di luar sana, kemudian kita sempat kemarin jatuh, terus kemudian kita harus memulai dari bahkan bukan nol lagi ya, udah minus banget. Tapi masih ada orang yang percaya untuk membuka usaha ini untuk menjadi lebih besar. Bahkan dari kemarin tuh saya terima chat, ini buka cabang nggak sih, mau bikin kemitraan nggak sih, buka franchise nggak sih. Terima kasih atas antusiasnya, tapi mohon maaf saya untuk saat ini belum, karena mau fokus membesarkan dulu gitu loh. Kan saya takutnya nanti saya merugikan orang lain kan. Saya benar-benar pengen bikin konsepnya, SOP-nya itu yang benar-benar operation excellent-nya, jadi excellent operasionalnya, kemudian dari makanannya semuanya gitu. Kalau ditanya mau buka cabang iya, tapi untuk saat ini belum. Jadi biar ini settle dulu lah. Gitu. Oke, baiklah. Dan untuk sekarang sudah punya berapa karyawan, Mbak? Untuk saat ini di outlet After Break Semarang ini udah ada 5 karyawan tetap sih ya untuk ngoperasiin outlet ini. Jadi udah saya tinggal kemana-mana di lead Bisa sama tim. autopilot ya? Jadi semua omset apa-apa itu udah dipegang semua sama karyawan gitu. Jadi memang kita punya trust yang bagus lah dari awal. Kita udah ngebangun chemistry itu. Jadi antara saya dengan tim tuh ya udah kita berusaha untuk bisa membesarkan nama After Break ini. Gede dulu di Semarang, nanti kalau ini gede kita sama-sama gede. Nggak enak lo sukses sendirian, kita bareng-bareng aja. Maksudnya sukses bareng-bareng gitu ya. Nah, sekarang berarti dengan 5 orang karyawan itu dengan jam operasional hari apa dan jam berapa? Kita open dari Selasa sampai Minggu ya. Kita Selasa sampai Minggu karena Senin kita off, bukannya dari jam 1 siang sampai 9 malam. Kita juga bisa melayani makan di tempat, kemudian take away. Kita juga ada delivery seantero kota Semarang dengan ongkir yang lebih hemat, dan juga kita bisa delivery ke luar kota, khususnya ke 25 kota sejateng. Jadi kita kerjasama dengan travel. Jadi pengen lobster nih sekarang gitu kan, lokasinya jauh di Semarang, padahal lokasinya ada di Jogja, ada di Solo, kita antar. Hitungan jam bisa sampai. Dan kita udah melakukan itu kok. Jadi seafood yang bisa dikirim ke luar kota kok aman sih gitu ya. Bukan masalah kemasannya aja, tapi memang karena dari pengolahan seafoodnya, kemudian kita juga dari cara masaknya, kemudian dari treatment kita nge-packing biar makanan ini aman. Jadi mau kirim Solo, mau kirim Surabaya, aman-aman aja kok gitu. Oke,
kirim ke Jepara, kirim ke luar kota yang lainnya gitu. Udah pengalaman banget pokoknya ya untuk Iya. ngirim makanan ini sampai ke berbagai kota. Baiklah, nanti kita masih akan bahas lagi terutama tentang menu-menu apa aja sih yang ada di sini ya, karena pastinya nggak cuma ini aja ya Mbak ya. Jadi ini pun jangan kemana-mana, tetap bareng sama kita di Ini Usahaku. Memories of walking by your door. Never saw you like this before. So take your hands off your heart and hold me tight. I know I've told you 70 times. I'll tell you again, cause you think that I lie. But I keep falling when I look in your eyes. When I look in your eyes. Yeah, I think I love you a little bit more. The way that you kiss me, you know I'm all yours. I'll tell you again when you open your eyes. If you open your eyes, you're my lost paradise. How we met. Lanjut lagi kita di Ini Usahaku episode After Break Semarang. Tadi kan kita udah ngomongin ceritanya Mbak Hela dalam membangun bisnis ini tuh super seru banget ya. Dan sekarang kita sudah melihat bagaimana hasil dari upayanya Mbak Hela dalam berusaha ini nih menu-menu seperti ini yang dihasilkan ya. Iya. Lobster untuk semua. Ini jadi jargon dan juga harapannya gitu ya Mbak. Ada menu apa aja dan sausnya ini terutama kalau untuk seafood kan? Untuk yang produk yang ada di depan sama Mbak Heni ini kita ada namanya tuh lobster premium, jadi bisa dibuka langsung. Jadi lobster isinya tuh ada lobster, ada kepiting, aneka macam kerang, ada cumi. Ada 3 kerang ya, tiga jenis kerang. Iya, terus ada cumi juga gitu kan, ada jagungnya. Terus untuk yang di depan Mbak Heni ini kayaknya ini saus padang nih, ini saus padang. Jadi Paling favorit apa sausnya? saus padang untuk padang yang suka pedes ya, karena kan ada tes rempahnya, terus memang ini cocoknya untuk tes yang lebih pedes. Kalau yang capit Alaska ini dimasak asam manis, jadi rasanya ya asam manis gitu, seger, ada Ini beneran kepitingnya dari Alaska? Iya, kita impor nih, produk impor. Iya. Kita impor. Mungkin kita satu-satunya resto yang jualan kepiting Alaska yang Iya, ada baru di tahu Semarang dan soalnya. Jawa Tengah. Iya, terus saya cerita aja. Jadi Oh. kalau beberapa resto yang jualan kepiting Alaska itu ada di Jakarta, Bali, Bandung. Itu kan resto-resto yang bener-bener yang harganya selangit, Wah, yang bener iya. resto bintang 5 dan itu memang cabang dari luar negeri ya. Franchise-nya dari luar negeri sana. Tapi kalau boleh dibilang ya mungkin baru kita yang ada di Semarang atau mungkin yang ada di Jawa Tengah yang berani jualan kepiting Alaska. Kok berani Mbak tapi? Iya, ya itu sih high risk high profit kali ya. Kalau awal itu kadang gitu kita suka iya, iya. iseng gitu loh. Setelah pengen dia jualan kepiting Alaska gitu, itu kan mahal lah. Kita cari lah gimana caranya bisa jualan kepiting dengan harga yang lebih terjangkau gitu. Berarti- Mahal kan kalau seutuh badannya. Nah ini kita jualan ada yang Capitnya capitnya dulu, oke. Jadi kan harganya jauh berbeda kan dengan yang utuh gitu. Jadi Platform berapa dan berapa gram nih dapatnya? kalau untuk yang di porsi depan saya ini ada kepiting, capit kepiting Alaska, jadi benar-benar daging salju Alaska gitu. Ini harganya nggak sampai 100.000, itu biasanya kita udah ada free butter rice. Gitu. Ini dimasak asam manis. Ini beratnya 100 gram, ini bisa dimakan 2 sampai 3 orang. Jadi di After Break itu kebanyakan menu-menu untuk family package sih. Oh, Jadi sharing ya? mau
makan lobster, makan seafood kalau sendirian tuh kayaknya nggak asik deh. Karena kebersamaannya ya. Iya, betul banget. Dan apalagi dengan apa ya, pengemasan seperti ini lebih mudah dimakannya ya, Iya nggak betul. susah Jadi yang nggak suka makan, aduh kan makan kepiting nggak ribet gitu. Pilih aja yang daging capit kepitingnya tuh, jadi sekali bisa sekali makan langsung. Bedanya apa Mbak, kepiting Alaska ini dengan kepiting lainnya? Bedanya satu, dagingnya tuh lebih lembut sama lebih manis karena memang dia kan tempat tinggalnya, habitatnya ada di lautan yang bersalju kan ya, jadi tekstur dan rasanya itu beda banget dari alamnya, dari makanannya dia. Itu bukan berarti aku bilang kepitingnya Indonesia tuh nggak enak, no, memang ada beda rasa sih. Makanya kalau buat yang suka makanan-makanan unik, eksotis, suka makanan yang unik-unik, seafood yang nggak biasa, so common seafood, ya datang aja ke Afterbeak, cobain aja deh. Gitu loh, kita jual paket dari harga yang terjangkau, jadi biar orang tuh ngetes dulu kalau mau beli yang paket-paket yang super besar atau apa bisa disesuaikan budget dan yang makan tentunya. Oke, emang ada paket apa lagi selain ini? Selain ini kita punya ini loh, apa, rajungan crispy. Orang kalau bilang datang ke Afterbeak kalau nggak pakai rajungan crispy itu udah kayak nggak sah banget deh, karena si rajungan crispy ini kan apa namanya, jadi bener-bener dari laut utara Jawa kita loh, dari Oh iya, ini laut kita sendiri ya? Iya, dari Semarang, penghasil terbesarnya. Jadi kita olah yang rajungan kecil itu pakai tepung yang kita handmade, kita bikin sendiri, jadi rasanya tuh kriuk-kriuk asik gitulah. Kapan lagi makan kepiting pakai cangkangnya, ya ini saatnya. Iya loh, ini dia digoreng utuh gitu, bisa langsung dimakan ya Mbak? Iya, satu betul ini. banget. Ini berapa gram berarti? Kalau kita biasanya di 300 gram sih, di 300 gram kita goreng pakai tepung, kita cocol pakai saus bawang, itu udah enak banget lah. Dan kita ada garansi kan, makanya kalau nggak free pasti garansi uang kembali. Oh, starter berapa kalau untuk yang ini? Dari 26.000 aja 26.000 loh, Ibu. bisa makan. Ini teman Biba satu RT bisa ini. Benar. Serius. Wah, ini ternyata harganya sangat terjangkau begitu ya. Dan iya. terus kalau untuk acara-acara tertentu, bisa ada banget. minimal order nggak? Oh, kita nggak ada minimal order, jadi kalau anytime lah, misalkan mau ngadain acara gitu, party, arisan lah, mau gathering ke Afterbeak, Mbak, tapi saya pengennya lesehan, ya udah nanti kita setting lesehan, kita siapin tempatnya tanpa ada juga. ada request bisa. Atau misalkan, oh Mbak ini aku mau ulang tahun nih buat birthday party di kantor apa, terus apa, kita bisa datang, oh kita antar, kita delivery, kita bantu nanti tempatnya apanya, semua bisa. Sesuai budget bisa, sesuai menu juga bisa. Wah, ini banyak banget ya ternyata menunya, ada yang kerang-kerangan juga. Terus habis itu tadi ada kepiting dan kerang. Ada cumi juga Mbak? Ada. Ini cuminya di sini juga ada kan? Oh iya. Cumi yang gede-gede. Nah ini nih yang unik juga nih, ada rice and pasta. Jadi semuanya menu rice and pasta tapi dia pakai seafood. Iya betul. Jadi kalau yang lain nasi sama jualan nasi, misalnya nasi ayam, nasi sapi gitu kan, kita ada nasi seafood. Jadi dibikin kayak udang beef rice seperti itu. Terus kemudian ada pasta yang biasanya pakai daging, cincangan daging, kita pakainya juga seafood. Dan ini harganya terjangkau loh, mulai dari 30.000. Iya. Soalnya biasanya kalau kita beli pasta di luar nih, ada misalnya pasta seafood, pasti seafoodnya dikit banget gitu. Kalau di kita cukup banyak kok. Memang kita pakai biasanya pakai udang, pakai cumi gitu. Satu porsi itu udah bikin kenyang. Karena saya juga suka jajan di sini gitu loh. Selain memang saya punya sebagai pemilik, saya juga suka makan makanan saya sendiri gitu. Itu yang penting ya. Dan yang best seller itu biasanya apa aja? Apalagi buat keluarga nih, dan kan kadang ada anak-anak. Kalau Mereka misalkan sukanya apa? menu kids menu, jadi kalau misalkan datang ke Afterbeak tuh paling cocok kalau bawa anak kecil tuh kasih aja seafood pasta carbonara. Itu dijamin anaknya pasti doyan makan, karena pasta carbonara kita satu ya, pastanya kita pakai pasta yang bagus, yang kedua kita pakai bahan bakunya juga yang bagus. Itu kan pasta carbonara tuh creamy gimana gitu. Jadi orang tuanya makan yang super pedes gini, anaknya pasti makannya si carbonara itu sambil nyenangnya gitu loh, nyambung banget gitu loh. Itu cocok banget buat anak-anak. Terus kita juga ada ebi rice sama butter rice, jadi udangnya tuh dikasih tepung terus pakai butter rice, jadi gurih-gurih. Makanya anak yang mungkin juga terbiasa makan seafood jadi doyan seafood, karena kita memang menyesuaikan lembut gitu kan, jadi cocok buat anak-anak. Kalau yang buat dewasa silakan aja yang pakai saus-sausan ini juga bisa. Kalau yang pedes itu kita bisa request nggak? Misalnya Bisa mau banget. level berapa? Bisa banget, dan nggak ada additional charge ya dari kita. Jadi request aja, aku nggak terlalu suka asin, aku nggak terlalu suka manis, bisa banget. Jadi memang kita by request aja. Oke, kalau kesini kita harus reservasi nggak sih Mbak? Oh iya, sebenarnya sih tanpa reservasi datang ke lokasi juga bisa. Tapi ya syukur alhamdulillah kalau misalkan ada customer mau reservasi itu jadi lebih terjamin. Karena kadang kan
ada antrian gitu loh. Jadi misalkan Mbak Hani misalkan lagi di jalan atau siapa gitu, oh saya mau order nih menu ini atau apa gitu, itu kita bisa langsung siapkan, jadi datang langsung makan. Karena kebanyakan yang datang ke outlet sini itu biasanya ya ada tamu-tamu dari luar kota itu kan nggak punya banyak waktu untuk sekedar nunggu masakan seafood gitu kan ya. Telepon gitu aja, ya. WhatsApp aja, saya minta menu ini, bayarnya nanti setelah selesai makan aman gitu. Jadi siapa aja bisa datang ke sini, pesen dulu, datang langsung, oh mau pesanan apa ini, udah matang semua terus aja makan selesai pulang. Karena kita menghargai banget customer kita yang benar-benar butuh lebih banyak waktu untuk mengerjakan hal lain, jadi daripada sekedar nunggu gitu kan, daripada nunggu lama, jadi bisa reservasi, jadi lebih terjamin, stok juga lebih terjamin. Oke. Kalau di sini biasanya peak seasonnya itu waktu apa sih? Biasanya biasa pas waktu weekend, kemudian waktu ya hari-hari libur kayak kemarin Imlek itu kan kita omsetnya tuh juga lumayan cukup tinggi gitu, menyesuaikan memang khususnya di hari-hari libur Jadi seperti itu. momen-momen keluarga ya. Iya betul. Kalau ngomongin soal omset, kita boleh dibisikin nggak nih omsetnya emang sampai berapa sih? Aman, saya udah punya ini kok NPWPD ya kemarin sama Kota Semarang. Jadi ya alhamdulillah sih omsetnya sejauh ini cukup alhamdulillah kita bisa survive sampai tahap sekarang ini. Tapi kalau dibilang omsetnya udah memenuhi target kita atau belum, memang belum. Jadi kita masih menuju ke sana karena goals kita cukup gede. Tapi kalau bicara soal omset yang XX juta lah, saya nggak mau menyebutin angka karena saya nggak pengen bahwa omset ini tuh jadi kayak satu-satunya alasan bahwa orang itu disebut sebagai orang yang sukses. Gitu. Oh, iya. No, bukan dari omsetnya, tapi ya dari banyak sisi gitu loh biar bisa belajar gitu. Karena sebelum ini kita kan juga udah jatuh banget yang kemarin. Betul. Jadi orang yang lihat enaknya sekarang ya. Oh. Ini dalam perjalanannya tuh Iya. yang habis bahkan mungkin bisa lebih dari itu. Iya benar. Oke. Dan untuk strategi yang dipakai sekarang apa? Apakah lebih ke digital? Iya pasti kita ke digitalnya kita juga ada di offline-nya, jadi kita boleh dibilang omni strategi ya. Jadi kita digitalnya kencang, offline-nya juga kencang. Jadi kita pakai gaya ala startup, jadi kita pivotingnya tuh cepet. Jadi kalau misalkan cara ini nggak cocok, kita langsung ganti cara lain, tek gitu. Jadi dari marketingnya, dari semuanya, bener-bener kita nggak sebagai kayak dulu kan misalkan resto tuh ini harus training ini dulu yang lama, kita harus yang masak, yang chef, yang bayarannya mahal atau apa nggak. Kita nggak melakukan apa yang dilakukan sama usaha-usaha yang udah kemarin gitu. Maksudnya kita memakai gaya-gaya yang lebih fleksibel gitu loh. Jadi artinya bukan berarti cara-cara yang lama itu jelek, tapi kita punya cara sendiri. Jadi misalkan untuk trials menu-menu masakan enak tuh kita nggak perlu riset, aduh ini apa ya, ambil aja deh kita rasain. Makanya rahasia di Afterbeat tuh bukan dari soal rasanya. Afterbeat tuh nggak punya rahasia resep apapun. Yang kita punya adalah rahasia resepnya ya cuma dari bahan baku yang bagus. Udah. Oke. Makanya kita berani garansi kalau misalkan ini seafoodnya nggak enak, Nggak segar? balikin aja ke dapur atau enggak kita balikin deh uangnya. Beneran nih ya? Iya, boleh dijamin kok. Berani loh ya. Dan terakhir nih Mbak Hela, harapannya untuk after break ke depan atau ada rencana apa nih? Nah, kalau ditanya harapan sih, bismillah, insya Allah saya berharap usaha ini bisa besar di kota Semarang. Saya bukan masalah pembuktian ke orang lain ya, tapi benar-benar untuk bisa membuka lapangan pekerjaan untuk teman-teman kita gitu kan. Lebih besar saya berharap, ya saya mau pengen membuktikan tadi omongan. Bahkan ada teman saya dari luar kota tuh bilang, orang bilang tuh Semarang tuh kuburannya pengusaha. Artinya dibandingkan kota-kota besar lainnya di Semarang tuh katanya tuh lebih Banyak yang berguguran ya? katanya seperti itu kan, masa sih gitu kan. Tapi saya pengen membuktikan bahwa kita mau mulai debut karir di kota yang banyak orang bilang kayak gini kayak gitu, tapi saya pengen membuktikan bahwa kita tuh bisa kok, kita sukses gitu aja sih. Dan berharap bisa buka di beberapa kota lainnya di seluruh Indonesia. Amin. Amin. Kita Kan amin namanya bareng amin ya. kan ya, siapa Betul. tahu, nggak tahu nih kapan berhasil. Siapa tahu nanti beberapa tahun lagi kita wawancara udah banyak ya di Amin mana-mana. amin. Iya, nanti kita makan lobster lagi. Siap. Satu lagi nih Mbak, yang ketinggalan, alamat dan Instagram apa? Kalau Afterbeat Semarang itu berlokasi di Jalan Menoreh Raya nomor 81 Sampangan Semarang. Nah, daripada orang Semarang yang bingung ngapalin nama jalannya, kalau tahu Pasar Sampangan lah depannya tuh ada Afterbeat. Udah selesai. Oke. Pasar Sampangan depannya sampingnya SPBU. Nah kan untuk lokasinya di situ. Terus kemudian untuk Instagramnya di @afterbeatsemarang. Udah. @afterbreak Semarang, jangan lupa di follow ya. Follow juga Instagram @semarangpemkot. Dan kalau e-people punya usaha-usaha yang menarik dan pengen kita liput, silahkan langsung DM aja, nanti yang terpilih akan kita liput. Terima kasih Kak Hela sekali lagi Ya. sudah kasih kita banyak ilmu, semoga usahanya sukses selalu. Amin, makasih. People,
juga jangan lupa untuk saksikan Ini Usahaku setiap hari Kamis di YouTube channel Semarang Stempel. Saya Hindana Magda pamit, Mbak Hela pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.